Selamat pagi seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah minggu secara online. Sehat selalu Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat. Kalaupun ibadah online ini adalah untuk orang-orang tua kami yang tidak dapat hadir dalam ibadah bersama di gedung gereja, atau untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam merasakan kelemahan tubuh. Selamat mengikuti beribadah. Dan bagi kita yang sehat, mari kita tetap bersekutu di rumah Tuhan dengan jam ibadah jam 7 pagi dan jam 10. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti peribadahan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih kuasa-Mu di dalam pemeliharaan kami, di dalam kehidupan kami hingga saat ini, di mana kami dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan, kami mengikuti peribadahan minggu secara online. Itu semua tidak mengurangkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus selalu ada untuk kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman. Bersabda ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Dipersilahkan jemaat untuk membaca Alkitab. Renungan kita pagi hari ini berdasarkan dari ayat ke-6 sampai ke-8. Demikian bunyinya. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian bacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ke-11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ini mau menyaksikan
tentang kondisi jemaat setelah Paulus meninggalkan mereka. Ada banyak persoalan yang muncul, sehingga Bapak Ibu Saudara, melalui suratnya Paulus berupaya untuk menangani pergumulan jemaat yang baru bertumbuh saat itu, dengan keragaman yang ada dan juga dengan maraknya kehidupan saat itu yang secara khusus membuat jemaat di Korintus menjadi bagian yang harus betul-betul taat. Tak dipungkiri saat itu kehidupan ekonomi mereka pun menjadi maju, tetapi di satu sisi kehidupan moral mereka pun tergoda oleh kemajuan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus Paulus dalam bacaan ini bertujuan untuk memotivasi jemaat yang sebagian besar yang mana mereka masih setia dan taat kepada ajaran Kristus dan setia kepada Paulus. Tetapi pada saat itu pun mereka diperhadapkan oleh para pengajar palsu yang terus-menerus menggugat, meragukan kerasulan dari Paulus. Semua mereka lakukan agar mendapat tempat di tengah-tengah jemaat yang pada saat itu mereka tetap taat kepada ajaran Yesus Kristus yang Paulus sampaikan. Dengan kata lain, banyaknya pengajar-pengajar palsu yang ingin menyesatkan umat saat itu. Secara khusus juga pada bagian ini Paulus mau menegur dan mengingatkan jemaat agar mereka ikut terus melawannya. Dan Paulus sampaikan dalam suratnya secara khusus, ini adalah di mana Paulus mengajak umat secara aktif untuk mendukung upaya pengumpulan dana bagi saudara-saudara seiman yang saat itu mereka mengalami penderitaan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian bacaan ini secara khusus Paulus mau mengemukakan tentang pengumpulan persembahan bagi orang-orang miskin di Yerusalem. Secara khusus bagi Paulus tentang pengumpulan persembahan bagi orang-orang miskin di Yerusalem memiliki arti yang jauh lebih mendalam, yang mana dalam bacaan ini Paulus mau mengembangkannya dari sudut pemahaman iman, yaitu dalam bacaan kita ayat ke-8, bagaimana mengembangkan tentang persembahan Kristen. Kalau dari ayat ke-6 dikatakan tentang menuai sesuai dengan apa yang kita tahu, yaitu dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika seseorang tidak menabur, maka ia tidak akan menuai.
Jika seseorang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Jika seseorang ingin menuai banyak, maka ia harus menabur banyak. Jika seorang petani mengolah 1 hektar tanah, maka ia akan menuai dari 1 hektar tanah itu yang ia kerjakan. Jika seseorang menabur di dalam kedagingan, maka ia akan menuai kebusukan yang dihasilkan dari kedagingannya. Sebaliknya, dalam bacaan ini, di mana mau dikatakan, semakin banyak menabur dengan roh, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itulah yang Paulus katakan dalam Galatia 6 ayat ke-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dari ayat sesudah bagian bacaan kita, yaitu ayat ke-10, ayat yang menguatkan tentang bagaimana seseorang yang menabur yang benar dan baik di mata Tuhan, yaitu dikatakan dalam ayat 10 sesudah bacaan kita, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, melimpahkan gandanya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita teringat akan pengajaran Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang mana ada hamba yang baik dan setia karena telah memperoleh laba dari talenta yang dipercayakan kepadanya. Sementara ada hamba yang jahat dan malas karena talentanya yang dipercayakan padanya tidak menghasilkan apa. Ini menguatkan kita, mengingatkan kita dalam kehidupan kita bahwa apa yang ada pada kita sesungguhnya berasal dari Tuhan, dan Tuhan mau supaya apapun yang dipercayakan pada kita dapat kita pertanggungjawabkan melalui buah dan pengenalan yang kita dapatkan dari Dia, yaitu Tuhan. Jika benih yang diberikan Tuhan itu tidak menghasilkan buah, maka bagaimana mungkin kita dapat menikmati buah dari kebaikan Tuhan? Yang kedua, dalam bacaan ini kita merenungkan ayat yang ke-7, yaitu dengan kata Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi. Dan niat memberi itu datang dari ketaatan kita pada perintah Tuhan. Bukan karena kita melakukannya karena terpaksa. Kita melakukannya ingin dipuji, atau kita melakukannya dengan harapan orang lain akan melihat dan memuji kita. Tetapi ingatlah, pengharapan kita hanya kepada Tuhan dalam hal memberi, bukan berharap tuayan dalam daging. Tetapi biarlah
kita mempunyai pengharapan tua yang hidup surga. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, kita menuai lebih daripada apa yang kita tabur. Ayat 8 ini mau mengingatkan kita supaya kita senantiasa setia, supaya kamu senantiasa juga berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika memberi dengan tulus dan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita, sehingga ketulusan kita tetap memberi. Dan itu pun tidak pernah berhenti, sebab Tuhan akan menyediakan keperluan kita untuk memberi, dan sesungguhnya Tuhan akan senantiasa mencukupkan agar kita senantiasa juga dapat selalu memberi. Dengan kata lain, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang diberkati, dan marilah kita juga mau menjadi sumber berkat untuk orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan, termasuk kita peduli kepada orang lain, termasuk kita memberi kepada orang lain, adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberi kesempatan kita untuk dapat layak melakukan kemuliaan namanya. Tetapi tidak dipungkiri, banyak orang yang enggan, bahkan menolak untuk memberi atau membantu dengan berbagai perhitungan atau pandangan yang berbeda-beda. Ada yang berpandangan, saya saja belum berkecukupan, atau dengan prinsip-prinsip perhitungan duniawi yang melekat pada. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diingatkan, saat ini kita dikuatkan, yang mana biar bahwa kita mau betul-betul menabung dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita dapat menuai, yaitu menuai dengan kekekalan di dalamnya. Begitu juga kita mau menabung, memberi dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan ketulusan, tanpa melihat latar belakang apa. Dengan kata lain, jika kita memberi, maka akan kita rasakan berkurang dari diri kita. Jika menerima, maka akan bertambah pada. Jangan kita mempunyai pandangan demikian, tetapi yang mau dikatakan adalah jika kita memberi, sebenarnya kita mau bersaksi, kita mau bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita. Sebaliknya, jika kita menerima, kita juga harus bersaksi bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, baik yang memberi ataupun yang menerima adalah sama
diberkati Tuhan, yang memberi dan menerima sama-sama bersyukur dan memuji nama Tuhan. Disinilah yang dikatakan ucapan syukur yang melimpah kepada Allah. Kalau tema renungan pagi hari ini katakan diberkati untuk jadi sangat berkat. Itulah panggilan kita, Bapak Ibu, di mana kita dapat mau menyatakan memberi bukan hanya berkaitan dengan banyak atau sedikit, tetapi memberi kita dengan kesungguhan karena Allah memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saya, situasi apapun saat ini, mari kita tetap mau mengasihi dan bersaksi menjadi sumber berkat. Kita peduli kepada orang-orang yang betul-betul memiliki apa yang ia butuhkan, tetapi kita juga mau memberinya dengan sungguh. Roh Kudus memimpin setiap pribadi kita. Amin. dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, di dalam firman-Mu Engkau kembali mengajarkan kami
Biarlah kehidupan kami yang diberkati Tuhan itu menjadi saluran berkah untuk orang lain. Tuhan Yesus yang senantiasa ada, dan biarlah Tuhan, apa yang Engkau nyatakan di dalam firman, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan juga apa yang harus kami lakukan, yaitu kemampuan untuk kami melakukan firman. Biarlah kami mampu memberi dengan ketulusan kami dan kesungguhan hati kami, dan di dalam rasa suka. Ya Bapa yang penuh kasih, biarlah firman yang telah kami dengar itu menjadi bagian kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati dari lembaga yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Secara khusus Tuhan saat ini di tengah-tengah virus corona yang merampak begitu banyak, Tuhan lindungi anak-anak Tuhan. Tuhan lindungi kami semua. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan segala kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk daerah Subang ini. Tuhan Yesus yang senantiasa ada, Tuhan berkati aparat pemerintahan yang ada di Subang ini. Tuhan yang senantiasa ada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan pemerintahan Subang ini, secara khusus anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyerahkan kesehatan kami semua yang ada di Subang, begitu juga keberadaan kami yang ada di Subang, ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah menjadi dupa yang kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, kami teringat akan orang-orang tua kami, jemaat di dalam kelemahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus ikut campur tangan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat, anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dan lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan, untuk pelayanan gereja. Inilah doa permohonan kami demi nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Bapak Ibu, ingat harus tetap menjaga kesehatan. Harus tetap memakai masker dan rajin cuci tangan. Jaga jarak. Juga hindari kerumunan yang tidak berguna. Tetap setia, tetap berpengharapan bahwa Yesus Kristus selalu ada dan memelihara. Salam sehat selalu. Dipersilakan. Ibadah kita selesai.